Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam semangat, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini hari Sabtu, Ibu akan menyampaikan tentang pecahan. Kita melanjutkan pecahan yang minggu kemarin ya. Nah, hari ini alhamdulillah Ibu berkesempatan untuk menjelaskan tentang pecahan. Perhatikan ya. Yang pertama, Ibu ada cerita. Ibu memiliki sebuah coklat. Kalian suka coklat Silver Queen? Nah, coklat Silver Queen kan berbentuk panjang. Kebetulan berbentuk panjang. Nah, ini anggap adalah Silver Queen. Tahu kan coklat Silver Queen? Nah, coklat ini ada satu buah kan. Nah, kalau Ibu di situ kelihatan ada beberapa potongan batangan. Nah, seperti ini. Anggap ini sama besar ya. Anggap ini sama besar meskipun ini enggak sama. Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata coklat ini kalau dipotong menjadi 5 bagian. Jadi menjadi satu coklat dibagi menjadi 5 bagian. Nah, ini ya. Satu coklat 5 bagian. Nah, yang Ibu akan jelaskan di sini adalah apabila coklat ini Ibu berikan kepada ragil. Nah, coklat yang ini Ibu berikan kepada ragil, maka ragil mendapatkan satu ini dari 5. Jadi 1 dibagi 5. 1/5 bagian. Nah, ini ragil, namanya 1/5 bagian. Nah, jika Ibu berikan, berarti coklatnya tadi sudah dibagikan ke ragil 1. Kalau Ibu berikan kepada Alif Ibu beri 2 potong. 1 sini ya. Alif beri 2 potong. Nah, bagian keempat dan kelima. Berarti Alif dapat 2 potong kan? 1, 2 gitu. Nah, Alif namanya mendapat 2/5 bagian. Nah, berapa sisanya? Sisanya yang belum dibagikan ada berapa? 1, 2. Berarti sisanya ada 2/5 bagian. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian menjadi paham dengan adanya pecahan. Jadi, ini adalah bagian ya, bukan 1 buah atau 2 buah. Anak-anakku, kali ini Ibu memiliki 4 pizza. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan belajar selanjutnya tentang pecahan kalau dihubungkan dengan gambar. Nah, bagaimana cara membacanya? Jika Ibu gambar dalam bentuk arsiran, misalnya yang diarsir ini dianggap sudah diberikan ya. Nah, ini Ibu diarsir, namanya dicoret-coret itu diarsir. Nah, ini Ibu arsir 1 bagian. Nah, anggap sebelumnya ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, Ibu akan coret-coretnya 1 yang ini, 1 yang ini. Yang dicoretnya ada berapa? Nah, bagaimana cara menghitung pecahannya, menghitung bilangannya, bentuk bilangannya jika bentuk seperti ini? Bentuk bilangannya adalah, tadi kita sudah hitung berapa bagiannya, menjadi dipotong berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8. Ingat, per adalah bagi ya. Per itu sama dengan bagi. Ini tuh per dibacanya. Jadi Ibu ingatkan lagi. Per itu sama dengan bagi ya, yang harus diingat. Nah, dibagi 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8 potong.
Yang digambar ada berapa? 2, 1, 2. Nah, ada 2 bagian gitu. Jadi 2/8. Jadi kalau bentuknya seperti ini adalah 2/8. Nah, kalau ini dibagi berapa? 1, 2, 3. Berarti Ibu arsir 1 saja. Berarti ada berapa ini? Bagiannya ada 3 bagian, sementara yang diarsirnya adalah 1. Oke, lanjut ya. Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Ibu akan arsir dari sini sampai ke sini. Nah, ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3. Berarti 3/6. Oke. Kemudian ini ada berapa? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 bagian. Ibu akan arsir berapa bagian ya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 yang diarsir. 3/12. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Sudah mengerti. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan bilangan pecahan lebih besar, lebih kecil, lebih sama dengan atau lebih besar. Nah, seperti itu tandanya ya, sudah belajar dari kelas 3 pasti. Jadi kalau ini tandanya adalah lebih kecil. Kenapa disebut lebih kecil? Ya tinggal kasih tanda seperti ini, jadi K kecil, ya kan? Kalau ini sama dengan, nah kalau ini menghadap ke sana mulutnya berarti lebih besar, B. Nah, itu cara mempermudahnya seperti itu. Jadi misalnya 2 dan 3. Mana lebih besar, lebih kecil? Nah, kita melihat yang mangapnya yang seperti ini nih, apa ya? Nah, mangapnya kemana nih yang laparnya nih? Nah, mangap. Jadi kayak mulutnya laparnya kemana nih gitu ya? Tentunya ke yang lebih besar menghadapnya. Nah, ke sini. Yang lapar ingin dimakan, mulutnya terbukanya ke sini. Nah, gitu tandanya. Iya kan? Jadi 2 lebih kecil daripada 3. Nah, kalau ini 5 dan 3, mulutnya kemana nih mangapnya? Ke sini kan? Nah, 5 lebih besar dari 3. Itu kalau bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau pecahan? Cara menentukannya mudah. Pecahan itu mudah sekali. Matematika itu tidak susah, asal kita suka. Matematika itu tidak susah, asal kita menyukai matematika. Yang pertama harus suka dulu. Oke, kita mulai ya. Ini ada Ibu bilangan pecahan, kita gunakan pecahan yang tadi saja. Pecahan yang tadi adalah mana lebih besar, 1/4 atau 1/3? Nah, di sini ada bilangan 1/4, ada tadi berapa? 1/4, ada 1/3, ada 1/2. Nah, ini 1/4 sudah sama ya, nggak usah. Oke, nah mana di antara ini yang lebih besar dan lebih kecil? Kita urutkan ya, 1/4. 1/4 dengan 1/3. Mana yang lebih besar? Gampang caranya, disilang saja. Ini disilang ke sini, ini disilang ke sini. Artinya di sini 4 kali 1. Nah, kalau di sini 3 kali 1. Berarti berapa? Di sini 4, di sini 3. Berarti mangapnya kemana mangapnya? Ke sini kan? Nah, gitu. Berarti kesimpulannya 1/4 lebih kecil daripada 1/3 gitu. Nah, sekarang 1/3 dengan 1/2 mana lebih besar? 1/3 mana lebih besar dengan 1/2?
disilang ya. Silang. Gampang. 3 kali 1. Oke, di sini 2 kali 1. Berarti ini hasilnya 3, ini hasilnya 2. Mangapnya kemana? Ke sini kan? Nah, berarti kesimpulannya 2 sama 3 besaran 3 kan? Berarti mangapnya ke sini. Gitu. Nah, kesimpulannya 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Nah, kalau 1/4 lebih kecil dari 1/3, sementara 1/3 lebih kecil dari 1/2, maka kalau diurutkan, jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah ini sudah mengurut ya. Jadi 1/4 paling kecil, kemudian 1/3, kemudian 1/2. Nah, ini berarti yang paling besar, seperti itu. Mudah-mudahan kalian menjadi paham, semangat terus, harus cinta matematika, sehingga akan senang mengerjakan soal matematika. Matematika itu baik. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan. Nah, di sini ada bilangan 2/8, bilangan pecahan ya, 2/8, 1/3, 3/6, dan 3/12. Kita tulis ulang ya. Nah, ini 2/8, kemudian 1/3, kemudian 3/6, kemudian 3/12. Nah, bagaimana cara menyederhanakan? Kita buat menyederhanakan. Sederhanakan sebagai berikut. Sederhanakan artinya diperkecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, seperti contoh di antara pecahan bilangan pecahan berikut, mana yang sudah tidak dapat dibagi lagi? Nah, ini masih bisa nggak? 2 dibagi berapa? Bagi 2, 8 dibagi masih bisa ya. Nah, 1 bisa nggak dibagi lagi? 3 bisa nggak dibagi lagi? Tidak bisa. Nah, berarti ini tidak bisa dibagi lagi. Berarti 1/3 sudah bilangan yang sederhana. Bilangan sederhana ini tidak bisa bilangan yang paling sederhana, tidak bisa diperkecil kembali ya, tidak perkecil lagi. Nah, ini 3/6 bisa nggak? Bisa. 3 dibagi 3, 6 dibagi 3 bisa ya, dan seterusnya. Nah, kita praktekkan ya. Bagaimana caranya menyederhanakan? Caranya dibagi bilangan yang sama. Misalnya 2 dibagi berapa nih 2 bisanya? 2. Oke. Kalau 2 di atas dibagi 2, berarti di bawah pun harus dibagi 2. 8 dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1. 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, berarti bilangan pecahan paling sederhana dari 2/8 adalah 1/4. Begitu. Kemudian 3/6. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dicari bilangan yang sama pembaginya. 3 dibagi berapa? 3. 6 dibagi harus 3 juga, harus sama. Kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Maka bilangan paling sederhana dari 3/6, bilangan pecahannya adalah 1/2. Atau 2/8 sama dengan 1/4. Mempunyai nilai yang sama ini. 3/6 sama dengan 1/2. Mempunyai nilai yang sama. Nah, sekarang terakhir 3/12 sama berapakah 3/12? Pecahan paling sederhananya tentunya dibagi 3 yang paling mudah, yaitu 3 dibagi 3. 1, 12 dibagi 3 adalah 4. 1/4. Selesai. Nah, seperti itu.